Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi ya. Pembelajaran kita pada kali ini adalah melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang mekanisme debit kredit yang terdiri dari persamaan dasar akun dan analisis ya, pada kali ini kita mempelajari tentang jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Kita sebelumnya harus mengetahui fungsi dari jurnal umum itu sendiri ya. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Jadi digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi historis, yaitu mencatat sesuai dengan urutan kejadian. Jadi tanggal 1 sampai 10 misalkan semua ada transaksi, berarti harus ditulis secara runtut. Kemudian poin yang ketiga atau fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis, yaitu untuk mengetahui debit kredit. Kemarin kita sudah pelajari akun mana jika bertambah di sisi debit dan akun mana jika bertambah di sisi kredit ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi instruktif, yaitu bersifat memerintah untuk pencatatan selanjutnya. Karena jurnal umum ini adalah pencatatan pertama dalam kegiatan akuntansi, berarti masih ada kelanjutannya, yaitu nanti setelah selesai membuat jurnal umum kita mempelajari tentang buku besar. Yang selanjutnya adalah fungsi informatif, yaitu memberikan keterangan secara jelas tentang transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, misalkan membeli, yang dibeli apa, itu harus jelas buktinya ada. Langsung kita pada contoh soal. Nyonya Vita mendirikan jasa salon kecantikan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang diberi nama Salon Vita. Transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2019 sebagai berikut. Tanggal 1, Nyonya Vita memulai usahanya dengan menyetorkan, yang pertama adalah uang tunai. Menyetor uang tunai berarti kas perusahaan adalah bertambah. Kas bertambah di sisi debit. Ya, kenapa ini ada kolom ref? Ya, ref ini bisa diberi, bisa tidak, karena sifatnya tidak baku. Ya, ini untuk memudahkan saja nanti pada saat kita membuat buku besar. Jika sudah kita masukkan, berarti cukup diberi tanda centang. Jika belum, berarti belum kita masukkan ke buku besar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah piutang. Piutang jasa berarti sebelum dia memulai usaha, dia sudah memberikan jasa kepada pihak lain tapi belum dibayar, sehingga timbul piutang. Nah, piutang sekali lagi adalah uang kita ada di orang lain. Nah, sebesar 300.000, berarti piutang Salon Vita bertambah. Piutang bertambah di sisi debit. Kemudian yang ketiga, selain uang tunai dan piutang, dia juga menginvestasikan perlengkapannya sebesar 7 juta. Berarti perlengkapan salon bertambah sebesar nominal 7 juta. Yang keempat adalah peralatan salon. Peralatan bertambah di sisi debit sebesar 10 juta. Penulisannya ya untuk jurnal umum berbeda dengan persamaan dasar akun kemarin. Kalau jurnal umum, semua transaksi yang ada di sisi kredit ditulis lebih dulu. Nah, dalam satu tanggal, misalkan seperti ini untuk investasi awal, ya, atau penyetoran modal awal, ini ada 4 jenis barang dan uang tunai yang digunakan untuk investasi awal. Berarti semua yang ada di sisi debit diselesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu di total berapa? Lah, total dari keseluruhan yang disetorkan di awal itu namanya adalah akun modal. Kemudian cirinya, ya, di sini akun modal agak menjorok ke dalam. Memang antara debit dengan kredit penulisannya tidak boleh lurus. Ya. Jadi ini kas, piutang, perlengkapan, peralatan salon pada modal. Kata pada, ya, setelah akun ada kata pada menunjukkan bahwa akun tersebut ada di sisi kredit. Dan selanjutnya dibayar sewa gedung salon.
Dibayar sewa gedung salon untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Bayar sewa berarti secara otomatis mengurangi uang kas. Ya, kas berkurang. Kas berkurang di sisi mana? Di sisi kredit. Tapi penulisan kas adalah di yang kedua atau di bawahnya debit. Ya, pada tanggal 2. Beban sewa yang dibayar apa? Uang berkurang 1.200.000 digunakan untuk apa? Bayar beban sewa. Sehingga beban sewa bertambah ada di sisi debit. Tanggal 4. Pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Pembelian peralatan berarti peralatan bertambah. Peralatan salon bertambah ada di sisi debit. Pembeliannya dilakukan secara apa? Secara kredit berarti menambah utang. Utang bertambah ada di sisi kredit. Tanggal 6. Dikeluarkan uang tunai. Jelas kalau dikeluarkan uang tunai berarti mengurangi uang kas. Berarti kas berkurang ada di sisi kredit sebesar 50.000. Digunakan untuk apa? Bayar beban iklan. Berarti yang di sisi debit adalah beban iklan. Sehingga tanggal 6 jurnalnya dibaca beban iklan pada kas. Ingat, setelah kata pada menunjukkan bahwa akun tersebut ada di sisi kredit. Tanggal 10 dikeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang. Dikeluarkan uang berarti mengurangi kas. Kas berkurang di sisi kredit. Ditulis di bawah ya, tanggal 10. Kemudian yang di sisi debit apa? Ya, uang tadi digunakan untuk apa? Karena untuk membayar angsuran utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang ada di sisi debit. Ya, sehingga jurnal yang muncul adalah utang pada kas sebesar Rp500.000. Tanggal 15 dibayar upah karyawan 150.000. Dibayar upah berarti membayar upah. Pengaruhnya apa? Yang bayar upah berarti ini adalah masuk beban upah atau gaji bertambah. Beban bertambah ada di sisi debit. Sedangkan lawannya apa? Yang di debit sudah ada ketemu beban. Yang di sisi kredit adalah kas. Karena dibayar upah berarti mengurangi uang kas atau mengurangi uang tunai. Tanggal 16. Ya, ini seharusnya kasnya ini pendapatannya agak masuk ya tanggal 16. Diterima pendapatan setengah bulan pertama. Diterima pendapatan berarti yang bertambah adalah kas. Kas bertambah berapa? 4 juta karena nominal pendapatan adalah 4 juta. Yang di sisi kredit apa? Di sini jelas diterima pendapatan berarti pendapatan. Pendapatan bertambah di sisi apa? Pendapatan bertambah di sisi debit, di sisi kredit. Kemudian tanggal 27 dibayar telepon dan listrik bulan ini sebesar 150.000. Dibayar telepon berarti membayar telepon berarti mengurangi uang kas. Yang bertambah apa? Beban telepon dan listrik. Ingat, akun yang di sisi debit ditulis lebih dulu. Sehingga jurnalnya adalah beban telepon dan listrik pada kas. Tanggal 31, pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah 1.450.000. Ya. Jadi di sini ada orang menggunakan jasa salon tapi belum dibayar pada waktu itu. Sehingga yang muncul adalah akun piutang. Karena uang kita ada di orang lain sehingga muncul piutang. Piutangnya bertambah atau berkurang? Ya, piutangnya bertambah. Karena kan dia tidak menerima uang tunai, hanya dijanjeni, oh besok saya bayar, oh tanggal sekian saya bayar. Berarti piutangnya bertambah. Piutang bertambah ada di sisi debit. Yang di sisi kredit apa? Ya, karena ada orang yang menggunakan jasa salon, berarti yang di sisi kredit adalah pendapatan. Nah, selanjutnya tanggal 31 pengambilan brief oleh pemilik sebesar 200.000. Pengambilan brief berarti pemilik perusahaan atau Bu Vita atau Nyonya Vita itu mengambil uangnya yang dulu pernah diinvestkan sebesar berapa? 200.000. Ya, ini kebanyakan nol ya, 200.000. Sehingga brief
tambah. Sebesar berapa? Sebesar yang diambil berarti 200.000. Kemudian kasnya salon Vita berkurang sehingga jurnal umumnya adalah brief pada kas. Kalau dilihat transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya ini sudah lengkap seperti ini. Jadi ini sudah rekapitulasi dari yang atas tadi. Ya, semoga penjelasan saya bisa diterima. Apabila kalian ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke saya, ya. Bisa japri atau bisa di grup. Terima kasih pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nanti tugas saya kirim lewat file saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.